Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membuat jantung kita bisa berdetak? Siapa yang membuat napas kita bisa terhembus? Siapa yang membuat darah kita ini mampu mengalir ke seluruh tubuh kita? Jawabannya satu, yaitu Allah. Makanya tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua. Salam berserta salawat selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus di permukaan bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Pada saat itu Rasulullah langsung memegang tangan Mu'adz dan berkata, "Wallahi, demi Allah, saya sangat mencintai Mu'adz." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencintai kepada seorang sahabat, Rasulullah tidak memberikan harta, Rasulullah tidak memberikan jabatan, tapi Rasulullah memberikan sebuah wasiat yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat itu Rasulullah berwasiat, "Wahai Mu'adz, setiap kali sudah sholat, jangan engkau lupa membaca doa ini." Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa artinya? Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu merasakan nikmatnya beribadah kepadamu. Ini doa dianjurkan kita baca setiap kali kita selesai sholat. Ya. Kita minta kepada Allah untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah. Kenapa? Ternyata banyak orang yang lupa kepada Allah. Buktinya ada orang yang berbuat maksiat. Buktinya ada orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak ingat kepada Allah. Karena ketika kita ingat kepada Allah, sesungguhnya itu akan membuat hati kita tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Makanya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingat kepada Allah pasti hatinya jadi tenang. Harta yang kita miliki belum tentu mendatangkan ketenangan, apalagi harta yang diperoleh itu dari cara-cara yang tidak halal. Jabatan yang kita dapatkan juga belum tentu mendatangkan ketenangan, apalagi kalau jabatan itu diperoleh dengan cara-cara yang curang. Harta mampu mendatangkan ketenangan kalau harta membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang kita emban bisa membuat kita selalu ingat kepada Allah kalau jabatan itu membuat kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalulah ingat kepada Allah, pasti hati menjadi tenang. Contoh dari Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, ya, dalam sebuah sejarah kita pernah mendengarkan, dijelaskan dalam sebuah sejarah, Nabi Yunus pernah masuk ke dalam perut ikan paus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak minta kepada dia, "Allah, saya seorang nabi, keluarkan saya dari perut ikan paus." Nabi Yunus tidak berkata seperti itu. Nabi Yunus hanya berzikir kepada Allah. Nabi Yunus hanya ingat kepada Allah. Mungkin para pemirsa tahu zikir Nabi Yunus. Apa zikir Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal dzalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka inni kuntum minal dzalimin. Sesungguhnya saya telah mensuci engkau, sesungguhnya saya telah menzolimi diriku sendiri. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah selalu zikir kepada Allah, yakinlah hati kita menjadi tenang. Yang kedua dari doa ini, ya, kita minta kepada Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ternyata banyak orang hidupnya susah bukan karena rezekinya kurang.
Satu penyebabnya karena mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Bukankah Allah dalam Al-Quran berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, yakinlah nikmat itu akan aku tambah. Dan barang siapa mengingkari nikmat itu, ingat, azabku amat sangat pedih, kata Allah. Kalau apa yang kita miliki kita syukuri, yakin dan percaya, insya Allah akan bertambah. Rumah yang kecil, sempit, ya mungkin kita hanya ngontrak-ngontrak, mungkin kita cuma hanya sewa rumah, tapi itu rumah akan terasa luas kalau dalam hati kita memiliki rasa syukur. Rumah yang besar, mewah, bertingkat, bahkan mahal, bisa terasa kecil kalau di dalam hati kita tidak ada rasa syukur. Maka oleh karenanya itu, miliki rasa syukur. Bagaimana cara mensyukur nikmat pemberian Allah? Yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meninggalkan larangannya. Yang ketiga, dalam permintaan doa ini kita minta kepada Allah untuk senantiasa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Allah tidak lihat betapa banyak amalan kita, tapi Allah lihat bagaimana kualitas ibadah kita. Tiga doa ini mudah-mudahan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih pemirsa Selebris TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.